gitu. Cuman ya itulah namanya juga zaman dulu ya. Jadi tapi dia juga penari juga, jadi kayak seni gitu loh kalau di rumah. Berarti emang dari keluarga emang seni ya? Iya betul. Terus yang tahu kalau misalkan panggilannya Lini kan? Ya. Yang tahu Lini itu emang sudah bisa nyanyi gitu, dari mana tuh bakatnya muncul? Waktu itu nyanyi tuh karena aku tuh suka nyanyi kan di kamar mandi gitu. Biasa ya. Sana kecil. Iya. Kamar mandi. Iya. Terus juga kayak kemana-mana nyanyi. Gak tahu ya, tiba-tiba nyanyi aja. Terus juga dulu mungkin karena keluarga tuh suka banget yang namanya karaoke. Jadi mungkin dilihat dari situ kayak bisa nyanyi juga nih anak gue gitu kan. Berapa tuh udah ngerasa pede kayaknya udah bisa nyanyi nih kayaknya? Dari kecil sih, dari SD. Dari SD. Terus akhirnya mama tuh ngeliat aku bisa nyanyi nih dia, terus akhirnya diseriusin, akhirnya di sekolah musik gitu. Di sekolah musik ya. Oke. Ini udah penelpon, nanti kali ya kita angkatkan ya penelponnya ya. Udah gak sabar ya pengen gitu. ngobrol sama Karena kita mau gini dulu, ngobrol-ngobrol cantik dulu sebelum ngebahas singlenya gitu. Terus dari awal, lanjut ya, dari awal ini sudah tahu bahwa udah yakin nih bakal nyanyi. Itu ikut kursus atau kayak gimana gitu, atau langsung terjun gitu ya? Ya waktu itu jadi aku tuh ikut sekolah musik di Bali sih waktu itu. Ikut sekolah musik itu dari aku kecil sekitar kelas 4 SD, 5 SD lah, kelas 4 SD sih kayaknya. Nah itu aku ikut sekolah musik gitu sampai aku kelas 5, kelas 6. Nah akhirnya aku langsung panggil gurunya ke rumah gitu deh, gitu private. Terus akhirnya, tapi aku baru mulai lomba-lomba nyanyi itu SMP. Karena kan mental ya. Karena biasanya seperti itu ya. Iya, demam panggung. Tapi kalau sekarang nggak mungkin dong, apalagi idol gitu kan. Setelah SMP baru ikut lomba dan juara-juara. Iya. Waktu itu pertama kali lomba tuh karena mau cari SMA biar dapat free pass gitu loh. Iya. Terus kayak biar tanpa udah nggak usah pakai nem-neman gitu. Harapnya sih gitu Kak. Biar nggak belajar lagi. Akhirnya itu pertama kali lomba tuh. Pokoknya acuan aku mau lomba itu bukan karena pengen nyari pengalaman, tapi pengen nyari SMA. Iya. Juara 1. Iya. Nggak percaya gitu kan, kayaknya nggak mungkin juara kayak gitu ya di awal. Iya, tapi kayak nggak mau, aku pokoknya harus dapet SMA ini, nggak mau pakai jalur nem gitu. Cuma SMA sebenarnya. Iya, tapi akhirnya masuk ke SMA itu malah ditunjuk terus buat lomba gitu. Jadi dari situ mulailah sering ikut lomba. Iya. Untuk Indonesian Idol, ajang idol sendiri itu kan dari tahun 2019. Oke, itu ikut audisi belum? Aku audisi di Bali waktu itu, karena waktu itu juga di Bali kayak special city gitu, jadi nggak yang terbuka gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya di Bandung atau di mana gitu kan, waktu itu yang ngantri-ngantri itu loh Kak, tapi di Bali itu nggak waktu itu. Jadi karena pandangan orang kalau mau namanya audisi itu antrian panjang, ada something yang lucu-lucu itu biasanya banget nggak sih? Iya, makanya waktu itu aku nggak ikut kayak gitu, karena sebelumnya pernah ikut di Bandung, tapi aku nggak lolos. Jadi kayak udahlah, aku fokus kuliah aja. Taunya di invite sama idolnya untuk ikut di tahun aku kemarin ada 10 gitu. Terus akhirnya yaudah deh, ada di Bali ternyata untuk special city. Jadi bukan yang buat orang-orang yang antri gitu. Berarti kamu ikut audisinya dari Bali langsung ya. Baiklah, nanti kita akan membahas lagi lebih dalam tentang hal ini. Dan tentunya stay tune terus, dan untuk Ame juga yang pengen banget nanti gabungan bisa di via SMS, WhatsApp, dan juga WhatsApp voice. Telepon nanti boleh ya, jangan sekarang dulu. Dengan sabar banget pengen ngobrol sama Mahal ini ya. By the way, aku juga lagi live loh di Instagram. Iya. Kita sapa-sapa mungkin nanti yang lagi stay tune in Instagramnya Mahal ini ya. Itu nama fansnya Mylis ya nggak sih? Iya benar. Sama Mylis. Astaga. Bisa tinggal 8 video, 84 kali 1 minggu, dan Facebook Casanova Spasi Bali, Instagram jangan lupa di Casanova Bali, dan Twitter kita di @Casanova Bali. Nanti kita hadir lagi setelah satu single menarik ini dan miliknya JB Angkati. FM, simply the best station, single JB Angkati di dekatmu. Oke, masih bersama dengan Mahalini. Yes. Masih semangat Mahalini. Masih. Sebelum kesini ada jalan-jalan
di Bali Canggu sih. Canggu ya. Karena aku udah di Canggu. Kira di Ubud. Ubud juga enak, Ubud juga enak, Ubud juga enak. Orang tuh bilang cara-cara Bali udah Canggu aja kan gitu. Iya sih, Ubud juga enak sih. Cuman aku tuh orangnya mageran Kak. Jadi yang udah lihat kan aku punya Canggu ya. Kenapa nggak di Canggu aja gitu? Baiklah, lanjut lagi kita ngebahas seputaran Malini yang masuk dalam Idol 10 ya kan? Ya. Dan ternyata itu 5 besar. Ya. Wow, gimana dong? Bisa diceritain nggak sedikit perjuangan kamu yang awalnya ikutan Idol sampai bisa masuk 5 besar? Sebenarnya aku udah yang maksudnya udah nggak berpikir udah nggak bakal masuk atau yang bakal berpikir kayak dulu cuman ikut-ikut aja atau juga maksudnya masih banyak yang lebih bagus di aku gitu. Aku tuh orangnya insecurean sebenarnya soalnya. Baru mau bilang kayak kamu kayaknya insecure. Terlihat ya. Terlihat kayak ya aku sih kayaknya. Kamu tuh wow gitu loh. Harus cahaya sinar. Soalnya kadang kan orang mikir kayak udah lo sukses enak banget gitu, padahal enggak. Menurut aku kesuksesan itu adalah suatu cobaan yang paling besar tau. Nah, cobaan seperti apa tuh yang ada di Idol? Semakin kita naik itu maksudnya pasti kita semakin punya tanggung jawab yang besar gitu loh. Yeah. Jadi waktu aku di Idol, untuk aku masuk ke babak selanjutnya aja tuh kayak ya ampun, aku bawa nama Mahalini, maksudnya bawa nama aku sendiri. Saya bawa nama aku sendiri, aku bawa nama keluarga. Selain itu juga aku pasti bawa beban yang banyak gitu. Pasti orang-orang pada berharap sama aku, bahkan lebih kan namanya juga manusia nggak bisa kasih ekspektasi lebih kan. Gitu. Jadi kayak waktu itu lebih ke sana sih aku pikirnya tuh kayak kenapa berpikirnya besar sekali gitu kan. Kayak ke beban ya, dari orang tua dari segala macam. Nah, dari kamu kan nggak dapat mungkin bimbingan langsung dari para juri-juri yang ada di Idol? Pernah, jadi waktu itu aku pernah curhat sama Kak BCL gitu kayak ternyata kita tuh punya sesuatu yang sama dalam bernyanyi gitu. Jadi aku kadang suka sengau nyanyi kalau misal udaranya dingin. Kalau udaranya dingin atau berdebu, aku tuh ternyata pas aku di Idol, aku baru tahu kalau aku alergi itu. Karena aku waktu itu kan kita ada cek kesehatan kan. Nah aku cek kesehatan, aku bilang dok, hidung aku itu suka banget rasanya ada yang sesuatu gitu di sini gitu. Dia bilang terus dicek bla bla bla, kamu tuh alergi dingin sama alergi debu gitu. Kalau kamu merasa nggak sih setiap kamu mau nyanyi pasti kamu ada terus ternyata dokternya bilang pasti tempatnya dingin ya, iya itu kamu alergi dingin. Berarti dari Idol ya kamu tahu ternyata kamu ada problem. Nah dari problemnya itu bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Jadi bisa tampil dengan spektakuler. Jadi aku selalu bawa tumbler ya Kak. Tumbler isinya tuh air panas. Dan aku setiap mau nyanyi pasti kayak hirupin terus uapnya gitu. Terus isinya lemon kayak gitu deh, terus aku minumin air hangat walaupun itu ya menguranginya itu tidak cukup ya menurut saya, tapi setidaknya aku treatment lah ya gitu. Minimal tuh. Nah orang yang memang yang bikin kamu sampai di titik ya Idol itu yang nggak pernah kamu lupakan, jadi berkat beliau lah aku bisa sampai di titik. Iya benar. Itu sebenarnya diri aku sendiri sih. Emang ya sebenarnya gini ya, kalau misalnya menurut aku support system itu semua orang pasti bisa jadi support system kita. Kayak maksudnya kayak orang tua itu udah pasti mensupport, terus kakak, teman itu udah pasti mensupport, sampai teman-teman aku tuh langsung datang ke Jakarta tuh pun ada gitu. Really kayak itu pasti jadi support. Tapi kalau emang diri kita nggak menerima support itu, nggak yang kayak nggak dapat feel supportnya itu, kalau nggak bisa menerima itu nggak bakal bisa juga. Berarti memang dari diri sendiri buat itu. Iya. Gimana perasaan kamu bisa masuk 5 besar? Pasti nggak kebayang dong ya? Nggak kebayang. Di posisi 5 besar gimana perasaan? Jadi gini, kalau di Idol itu aku bahkan teman-teman yang lain pun juga kayak ngerasa pas aku 5 besar, bahkan pas aku 7 besar pun aku pengen pulang. Iya, kayak udah ya udah 7 besar aja gitu. Cukup gitu. Karena capek banget kan. Itu tuh makan mental. Jadi di situ nggak cuma nyanyi tok gitu loh, nggak cuma nyanyi doang. Tapi di situ juga dilatih mentalnya. Orang-orang pasti mengkritik kita. Karena aku bilang kayak tadi, kita nggak selamanya bisa di atas, kita nggak selamanya bisa mengkontrol gitu kan. Pasti banyak orang yang pengen mau A, B, C, D, ini harusnya begini, ini harusnya begitu, ini harus begini. Karena kita punya hak sendiri kan. Nah di situ kayak nggak bisa ngontrol. Itu yang kayak pengen
aduh pulang deh Pulang aja. gitu, kelar deh nih gitu, capek banget gitu. Kalau nyanyi mah ya udah kita latihan gitu kan. Kalau ini yang nggak bisa dikontrol itu yang bikin pulang. Itu yang bikin gini ya. Tapi tetap bersyukur di 5 besar itu sangat yang bisa banyak banget yang aku laluin gitu loh. Berapa orang yang aku lewatin gitu, ratusan orang yang aku lewatin gitu. Ribuan yang ikut audisi ya secara gitu kan, pengen banget masuk ke dalam idol dan akhirnya kamu bisa. Luar biasa kan, masuk 5 besar lagi. Oke, jadi langsung kita ke single tentunya dari Mami ini sendiri. Ini single Melawan Restu termasuk single kedua, betul? Ya kan, single kedua. Sebelumnya tuh singlenya judulnya apa? Sebelumnya single aku judulnya Aku Yang Salah. Aku Yang Salah, tapi bukan aku, kamu yang salah. Iya, bisa. Kalau Melawan Restu ini bisa diceritain sedikit singlenya itu seperti apa sebenarnya? Single Aku Melawan Restu itu ceritanya tentang seseorang yang udah nggak bisa memperjuangkan restunya, yang pengen jalan bareng tapi restunya nggak berpihak sama dia gitu. Pengen jalan bareng tapi restunya tidak berpihak dari keluarga. Iya. Relate banget gak sih? Pertanyaannya langsung banget gak sih? Relate banget gak sih sama situasi penyanyi kita saat ini? Kalau saat ini sih enggak ya, saat ini sih enggak. Mungkin pada saat waktu itu iya. Tapi saat ini enggak, karena ya udah berlalu gitu. Oke, jadi dengan single itu harapan kamu sendiri dan tentunya yang penciptanya dari liriknya aku. Iya. Sama Mas Tekam juga itu adalah A&R Hits Record, labelku gitu. Jadi waktu itu aku bikin liriknya, terus dia yang kayak ngasih tahu yang benar-benarnya, memilah-milah lah gitu. Terus ada di songnya itu ada Kak Tintin juga. Oke, jadi ini termasuk salah satu single yang memang kamu buat liriknya sendiri, atau mungkin ada beberapa single yang memang sudah pernah kamu buat? Di Next sih kayaknya, aku juga bikin liriknya kayaknya di Next juga gitu. Emang setiap project itu kamu ikut buat liriknya atau emang khusus buat ini aja dan beberapa project lainnya? Gini, jadi aku tuh pengen banget di albumku nanti. Oke, udah ada di album ya? Amin ya. Albumku nanti itu tuh benar-benar full itu love storyku gitu loh. Jadi kayak, dan juga kayak aku pengen lirik kalau bisa itu tuh benar-benar true story gitu. Jadi kayak benar-benar dituangkan di sana gitu. Bagaimana story percintaan seorang Mawi gitu kan ya. Karena memang ya kalau misalkan soal percintaan rata-rata tuh relate banget dengan kehidupan orang-orang kebanyakan. Apalagi soal Melawan Restu. Yes. Iya, kenapa yang Melawan Restu ini duluan yang kamu keluarkan? Mungkin di next song itu sudah ready gitu kan. Tapi kamu pengennya ini aja deh dulu kayak gitu kan. Karena ini mungkin yang lagi saat itu aku lagi rasain banget ya. Jadi kayak aku tuh pengen banget kayak kalau setiap nyiptain lagu tuh orang-orang dengernya kerasa juga gitu. Nanti nggak kayak pada saat itu juga lagi ngerasain, terus kayak pengen orang-orang dengerin itu kalau ini gue lagi ngerasain ini, kalian denger dong gitu. Bawainnya pas emangnya lagi feel-nya banget. Betul. Karena kalau menyanyi itu dengan feel pasti iya, kalau diciptakan dari hati pasti dengarnya juga dari hati. Mantap banget.